Shalom kekasih Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dan selamat pagi, selamat kita diberkati Tuhan menyambut dan siap menjalani hari yang baru ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan terdapat di surat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Elohim segala barisan Israel yang kau tantang itu. Haleluya saudara. Ini adalah perkataan yang luar biasa dari seorang anak remaja yang masih muda belia, yang tidak takut ketika dia berhadapan dengan seorang raksasa yang bernama Goliat. Tentu cerita yang sangat klasik dan sangat melegenda di dalam Alkitab yang saya yakin semua kita tahu bagaimana urutan dari kisah ini dan ending daripada pertempuran yang luar biasa ini. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin sebuah pertanyaan, apa yang membuat seorang anak muda bernama Daud di sini berani berkata bahwa kalau orang Filistin itu, yaitu si raksasa bernama Goliat, datang dengan tombak, lembing dan segala macam peralatan perang yang sangat lengkap, tetapi Daud hampir tidak membawa apa-apa. Yang ada di tangannya hanyalah sebuah ketapel dan 5 buah batu yang dia siapkan untuk melawan seorang raksasa bernama Goliat. Apa rahasianya? Rahasianya sebenarnya sudah dituliskan oleh firman Tuhan, yaitu Daud berkata, kalau Goliat mendatangi dia dengan segala perkakas perlengkapan perang yang begitu luar biasa, tetapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan dari seorang Daud. Inilah yang menjadi satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, bahkan oleh seorang raja Israel pada saat itu bernama Raja Saul. Raja Saul tentu mungkin pasti dia mengenal Tuhan, Allah, tetapi dia tidak mengalaminya, saudara. Dia hanyalah seorang raja yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengatur barisan pasukannya, tetapi tidak berani untuk berperang mengalahkan bangsa Filistin pada saat itu. Apa yang membedakan dari kedua orang ini? Yang membedakan adalah yang satu, yaitu Daud. Dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahkan dia mengalami pertolongan, dia mengalami kebesaran akan nama Tuhan dalam kehidupannya. Sedangkan seorang Saul atau Raja Saul, dia hanyalah seorang raja, bahkan tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bisa menolong kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran dari kehidupan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Di depan kita ada musuh yang mungkin begitu besar, bahkan secara mata jasmani, secara pikiran logika kita berkata tidak mungkin kita menghadapi masalah ini. Terlalu besar, penyakit ini terlalu sulit untuk disembuhkan. Keadaan ini terlalu sulit untuk dirubah. Segalanya seperti sulit. Alkitab mencatat bahwa selama beberapa hari, 40 hari kalau tidak salah, Saul hanya bisa mengatur baris berbaris daripada pasukannya. Dia tidak berani untuk menyerang. Dan setiap hari si Goliat ini datang dan mengatakan kata-kata yang menghina bangsa Israel, bahkan menghina Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Tuhan Allah. Tetapi ketika Daud mendengar ini, ketika Daud datang dan melihat apa yang sedang terjadi, ada roh Tuhan yang luar biasa yang menuntun dia. Dan ketika dia berani untuk turun ke lembah,
di mana antara orang Filistin dan orang Israel pada saat itu dipisahkan oleh lembah. Dan di lembah itulah sang Goliat sudah turun dan menantang barisan orang Israel, tetapi tidak ada satupun pasukan orang Israel yang berani untuk turun ke bawah. Namun Daud digerakkan oleh Roh Tuhan, pengenalan yang benar. Dia sudah mengalami Tuhan, dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia sangat percaya bahwa nama Tuhan benar-benar adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengalahkan Goliat. Secara manusia mungkin Daud juga menyadari dia tidak bisa mengalahkan Goliat, tetapi dia tahu siapa yang bersama-sama dengan dia. Inilah kunci keberhasilan seorang Daud. Dan pada hari ini saya mau katakan dan mau mengajak kita semuanya, mari kita mau seperti Daud, belajar seperti Daud. Daud memang tidak memiliki perlengkapan perang, tetapi dia memiliki Tuhan yang besar. Dia percaya kepada kekuatan Tuhan, sehingga dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bagi Daud, nama Tuhan sudah lebih dari cukup. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Ketika dia berada di lembah itu, dia tahu ada kuasa di dalam nama Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Masihkah saudara mengandalkan nama Tuhan Yesus Kristus? Masihkah saudara percaya bahwa nama itu sanggup untuk memberikan pertolongan kepada hidup saudara, menyembuhkan saudara, membukakan jalan dalam kesulitan, memberikan pertolongan di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat mustahil untuk saudara mengalami kemenangan? Percayalah, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dan Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat, dan bukan hanya Daud, seluruh orang Israel ikut bersama-sama melihat peperangan yang dimenangkan oleh orang Israel karena nama Tuhan, nama yang luar biasa yang sudah menolong kehidupan mereka. Mari saudaraku, sebelum saudara melangkah pagi hari ini, katakan nama Tuhan, nama yang kuat, yang sudah memberikan kemenangan, yang sudah menolong kehidupan saya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu, firman yang hidup, dan kami mau katakan dengan nama Tuhan semesta alam, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah mengalami kemenangan, akan terus mengalami kemenangan sepanjang hari, sepanjang hidupku, karena Tuhan bersama-sama dengan saya. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.